Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah pada hari ini kita bersua kembali, semua karena Allah sembari mengharap ridhanya. Dan tetap dalam kitab Riyadhus Shalihin kita hari ini ngaji, ya, pada bab jalan kebaikan itu begitu banyak, dan kita mau membahas ngaji kita di hadis nomor 129, 130, 131, 132. Ini hadis, ya, penjelasan Rasulullah tentang bagaimana cara menghapus dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil kita, dihapus dosa-dosa kecil tersebut dari diri kita, dan cara untuk mengangkat derajat kita sebagai seorang muslim mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu simak sampai akhir, jangan skip agar manfaat. Kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Anhu, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Pada hadis ke-129 ini, ya, sama dijelaskan atau disampaikan, bukan dijelaskan, disampaikan oleh Abu Hurairah. Semoga Allah meridhoinya. Ia menyampaikan bahwa ada sebuah ungkapan sabda dari Rasulullah SAW di mana Nabi menegaskan, idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'min, bila seorang hamba, ya, muslim atau mukmin itu berwudu, ya, faghasala wajhahu, ketika ia membasuh, ya, membasuh wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'. Ketika seseorang membasuh wajahnya, ya, maka akan keluar, kharaja min wajhi, keluar dari wajahnya tersebut, kullu khati'atin nazara ilaiha, segala bentuk dosa-dosa yang ada di wajah kita berupa mata kita memandang kemaksiatan, ya, bi'ainihi, dengan matanya itu, ya, dan ma'al ma' itu dengan adanya air, ya, dengan adanya air yang membasuh wajah kita, terkena ke mata kita, maka pada saat itulah dosa-dosa yang dilakukan, kemaksiatan dari mata kita itu keluar. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersamaan dengan akhir tetesan dari air tersebut. Jadi kita membasuh muka kita, ya, kita basuh muka kita, maka dosa yang ada dari wajah kita ini, ya, Nabi menyebutkan mata, tapi bukan sekedar mata saja, tapi karena mata yang lebih dominan, karena kita bisa melihat, ya, ketika kita melihat itu banyak kemaksiatan, ya, melihat, minta maaf kalau laki-laki melihat perempuan, ya, lalu atau melihat segala bentuk kemaksiatan apapun itu, ya, maka ketika kita berwudu, air itu terkena wajah kita, maka dosa-dosa dari mata kita itu hilang bersamaan dengan air tersebut, atau sampai tetesan terakhir itu, atau, ya, secara nggak langsung juga sama. Kalau dari awal, ya, dari mulut, ya, mulut kita ngomongin orang hilang dengan kita berkumur-kumur, gitu maksudnya, ya. Tapi Nabi ingin menggunakan yang wajibnya saja dari wudhu itu, membasuh muka, mencium sesuatu yang maksiat, bersamaan dengan air tersebut hilang. Maka sebagaimana penjelasan yang lalu tuh, kakek kami itu ketika membahas bab wudhu ini, menggunakan hadis ini, beliau mengatakan itu dilarang untuk menyeka, menghapus, mengelap, ya, dielap, ya, entah pakai baju atau pakai
handuk dan sebagainya, jangan dihelap. Kan itulah fungsinya penghapusan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wudhu tersebut. Ya. Apalagi kalau kita tahu doanya, ya Allah mabayit wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, cerahkan wajah ini, putihkan wajah ini di hari di mana nampak mana wajah-wajah yang putih dan wajah-wajah yang hitam, tanda kutip. Maksudnya apa? Wajah-wajah yang senang sholat dengan wajah-wajah yang tidak senang sholat. Ya. Jadi begitu. Ketika wudhu, basuh muka, dosa yang ada di muka kita itu hilang bersamaan dengan air-air tersebut dan sampai pada tetesan air terakhir. Fa idza ghassala yadayhi, tadi pertama muka, sekarang tangan. Ketika dia membasuh kedua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadah ma'al ma'. Ketika dia membasuh tangannya, keluar pula dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kedua tangannya tersebut. Bersamaan dengan air yang mengalir di tangannya itu, ya, au ma akhir qatril ma', ya, atau sampai tetesan terakhir dari tangan itu, ya, tetesan terakhir dari tangan tersebut, maka Allah mengampuni. Karena tangan ini kan, ya, mau nggak mau pasti pernah buat maksiat tangan ini, ya, ya paling kecil tuh tangan pernah ngambil kerituk gorengan, ya. Atau tangan ini pernah ngambil gorengan, makan 5 ngaku 1, ya. Tangan. Atau pernah memegang dengan niat maksiat, ya, nafsu, ya, yang bukan mahramnya, ya, tangan istri orang lain, ya, atau perempuan yang bukan mahramnya dengan muncul nafsu, ya, hawa nafsu, ya, yang tidak hawa nafsu saja jangan, apalagi sampai ada nafsu itu, maka dosa itu akan tergugurkan dengan membasuh tangan. Ya, kita lanjut. Fa idza ghasala rijlaihi kharajat kull khati'atin mashatha rijlah. Ya, mashatha rijlahu ma'al ma'. Ya, atau ma'a akhir qatril ma'. Ya. Begitu juga ketika dia membasuh sampai pada masuk kaki. Ini simpel, ya. Nabi menyampaikan 3 hal, tapi bukan 3 hal saja. Nanti kita bahas bersama. Ketika seseorang membasuh kakinya dalam wudhu tersebut, ya, maka dosa-dosa yang pernah dilakukan, yang kakinya itu berjalan melangkah, masyadha, ya, masyadha rijlah, kakinya itu pernah melangkah kemana tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang nggak bagus, ya, maka pada saat itu dihapus oleh Allah dosa-dosanya, ya, bersamaan dengan air yang mengalir dalam wudhu, pada wudhu tersebut, atau sampai akhir yang tetesan terakhir. Ya. Nah, itu Allah hapus semua. Ya. Hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, sampai ya, apa, keluar, ya, pada dirinya itu semua dosa-dosanya sampai bersih lah, gitu, sampai bersih ia dari dosa-dosa kecilnya. Dosa-dosa kecil, ya, bukan dosa besar. Kalau dosa besar tentu beda. Itu harus dengan taubatan nasuha kalau dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil tuh hilang semua lewat wudhu. Maka waktu belajar tentang wudhu itu, ya, kakek kami itu ngajarkan, dan sampai orang tua kami itu ngajarkan tuh tentang doa-doanya. Ya memang nggak ada dalam sunnah, nggak ada. Tapi doa-doa tersebut, ya, kalau dalam hadis itu kan nggak ada. Tapi dalam penjelasannya bahwa doa-doa itu akan memberikan kebaikan berdasarkan makna doa. Karena kan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, doalah kepadaku, ya aku kabulkan. Ya, ketika seseorang berdoa ketika membasuh tangan, ya, berkumur-kumur, ya, istinsyak, ya, seluruhnya sampai pada membasuh kaki ujungnya itu, ya. Bahkan setelah doa kita juga berdoa, setelah wudhu kita pun berdoa. Simpel saja, misalnya doa ketika kita istinsyak, ya,
memasukkan air ke hidung, istinsyaq itu kan doanya indah sekali. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta radin anni. Ya Allah, buat hidungku ini bisa mencium wanginya surga, dan engkau pun ridha atas diriku ini sehingga aku bisa mencium wanginya surga. Karena kenapa? Karena kita memasukkan air ke hidung kita dan hidung kita dibersihkan. Dan tentu dosa-dosa dari hidung itu tadi itu ketika kita masukkan air, dia akan dosa dari hidung mencium kemaksiatan segala halnya itu akan diampuni oleh Allah dari tetesan terakhirnya itu tadi, sampai dari setiap aliran air di hidung itu sampai pada tetesan terakhirnya, itu semuanya menjadi jalan ke penghapusan dosa. Apalagi dicampur dengan doa tadi, maka hidungnya berdasar permintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dimungkinkan untuk bisa mencium wanginya surga atas kehendak Allah, ridha Allah tentunya. Karena doanya tadi, ya Allah, buatlah hidungku ini agar bisa mencium wanginya surga dan engkau ridho atas apa yang aku terima berupa bisa mencium wanginya surga tersebut. Dan seterusnya sampai terakhir. Nah, sahabat ngaji narasi online, kalau kita mampu untuk bisa menghafal doa-doa tersebut, itu baik bagi kita semua. Dari mulai membasuh tangan terus sampai terakhir, semuanya itu ada doa-doanya, dan tentu akan menjadi kebaikan berdasar pada permintaan tersebut. Nah, sahabat ngaji narasi online, itu hadis yang 129, di mana wudhu ternyata mampu menggugurkan dosa-dosa yang berada pada diri kita, berupa dosa-dosa kecil tentunya, seperti yang kita jelaskan tadi. Diampuni oleh Allah dosa-dosa tersebut bersamaan dengan air yang mengalir pada anggota tubuh yang diwudui tersebut, dikenakan air wudhu sampai pada tetesan air terakhir. Maka sekali lagi, jangan dihapus air wudhu kita tersebut dengan apapun, termasuk dengan handuk, kain handuk. Nah, sahabat ngaji narasi online, itu tolong diperhatikan. Yang hadis ke-130 ini juga menarik sekali. Kita baca anhu, yakni sama dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, menjelaskan bahwa ia mendapatkan satu riwayat hadis dari Rasulullah SAW. Dia jelaskan bahwasanya ini berasal dari Rasulullah SAW. Apa kata beliau? As-shalawatul khamsu, salat yang 5 waktu itu, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, yang 5 waktu itu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dan salat dan Jumat sampai ke Jumat berikutnya, maksudnya ibadah Jumat, dari Jumat ini, ibadah Jumat kali ini sampai ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila ramadhan, dan berpuasa di bulan Ramadan sampai ke bulan Ramadan selanjutnya, itu mukaffiratun lima bainahunna idza ujtunibatil kabair. Itu ternyata mampu menghapus dosa-dosa di antara bainahunna, di antara sholat zuhur ke asar ke maghrib, itu ada penghapusan dosa. Antara Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu ada sarana penghapusan dosa-dosa bagi mereka yang sempurna dalam sholatnya, dalam Jumatnya, dalam ibadah Ramadannya.
itu jalan penghapusan dosa. Ya, kapan? Ya, idza jutunibatil kabair, jika ia menghindari dosa-dosa besar. Nah, kalau dia ini menghindari ya, menghindari dosa-dosa besar itu ternyata bisa menghapus dosa-dosa kecil. Misalnya begini, ada orang sholat subuh sampai ke zuhur, itu kan agak panjang. Atau yang panjang sekali isya sampai ke subuh. Kita pakai saja yang subuh ke zuhur. Karena itu waktu-waktu di mana orang bekerja dan berkemungkinan dia akan melakukan perbuatan dosa, maksiat. Nah, antara subuh sampai ke zuhur tersebut, ketika dia sholat subuh dengan sempurna, ya, ketika dia melaksanakan sholat subuh dengan sempurna, ingat ya pernah penjelasan kita sholat subuh itu yang seperti apa? Ya, sholat subuh itu nanti ada penjelasannya dalam hadis selanjutnya. Ya, yang diawali dengan sholat sunnah qabliyah subuh lalu ditutup dengan sholat subuh. Bahkan bila sempurna lagi, hebat lagi, nanti kita jelaskan. Nah, ketika dia sholat subuh dengan sempurna, dengan wudhu yang sebelumnya, dengan wudhu yang sempurna pula, dan di antara subuh sampai ke zuhur nanti, tidak ada satupun kehendak, keinginan, bahkan mencoba-coba untuk melakukan dosa besar, tidak ada itu semua, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kecilnya tersebut. Nah, sahabat ngaji narasi online, subhanallah ya. Artinya gini loh, jadi orang Islam tuh enak banget. Allah tuh menghadirkan pengampunan. Di mana-mana Allah hadirkan pengampunan. Tinggal kita ngejar kok. Tinggal kita ngejar, mencari, mendekat. Rule-nya udah ada. Tata caranya sudah ada. Ya, kalau bahasa simpelnya itu apa ya? Jawaban soalnya udah ada. Kan pertanyaannya, bagaimana cara agar dosa-dosa kecil kita diampuni Allah? Kan begitu. Karena setiap orang yang mengumpulkan dosa-dosa kecil lama-lama akan menggunung besar, ya sama hitungannya menjadi dosa besar. Nah, sekarang bagaimana mengikis itu? Wudhulah dengan sempurna, sebagaimana hadis yang sebelumnya tadi, hadis ke-129. Lalu kemudian beribadahlah secara sempurna dalam sholatnya. Subuh sholat dengan benar, zuhur sholat dengan benar, asar sholat dengan benar, sempurna. Ya, terus 5 waktu. Dan kemudian ketika masuk sholat Jumat, sama seperti yang hadis yang lalu, mandilah, wudhulah dengan sempurna, duduk sebelum khotib naik mimbar. Ketika khotib berkhutbah, dengarkan dengan baik, diam, jangan main-main, apalagi main batu kerikil, kalau sekarang main HP. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan. Ya, dia puasa di bulan Ramadan dengan sempurna, bukan lagi puasa awam. Ya, karena kita masih banyak orang yang puasa awam. Apa puasa awam itu? Puasa yang hanya bisa, yang dia tahu menahan makan dan minum saja, sudah. Dan tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Cuma itu yang dia tahu. Yang dibutuhkan puasa khawas, sampai ke khawasul khawas. Di mana bicara kotor itu ya sudah merupakan bagian yang menghapus pahala puasanya. Di mana perbuatan keji menjadi penghapus pahala puasanya. Dan yang ketiga adalah ketika puasa tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa sukacita dan untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa. La'allakum tattaqun, bukan lagi takut kalau Allah memberi hukuman ketika dia tidak berpuasa, tapi takut bila Allah lari dari dirinya, maka sang hamba mendekat dengan cara-cara terbaik di bulan Ramadan kepada Allah Rabbul Izzah. Nah, sudah pada aspek itu rasa dari puasa itu. Jadi nggak apa istilahnya tuh ya, nggak tahu lagi itu apa itu yang namanya lapar ya.
Nggak kerasa lagi lapar karena nikmat. Cirinya apa? Kalau orang masih protes sholat tarawih, ya berarti belum masuk ke kelompok itu. Tapi kalau masih ribut masalah tarawih, lelah dalam tarawih, lelah bekerja di siang hari bulan Ramadan, ya masih awam lah. Masih awam tuh, masih awam. Nah coba ketika dia sempurna Ramadan tersebut, nanti sampai Ramadan yang akan datang, bayangkan 11 bulan dan dia tidak melakukan perbuatan dosa besar, berkeinginan melakukan perbuatan dosa besar, tidak ada satupun kehendak-kehendak itu, maka Allah mengampuni dosa yang ialah dosa-dosa kecil yang telah dilakukannya di antara Ramadan sampai Ramadan yang akan datang. Enak banget. Harian 5 kali Allah ngampunin kita. Mingguan Allah ampunin juga. Bahkan kalau pakai hadis yang lalu itu 7 hari 7 hari tambah 3, 10 hari. Ya, ingat hadis yang lalu kita bahas di hadis ke-128. Ya. Subhanallah. Bahkan yang tahunan 11 bulan. Nah, dosa besar itu apa saja? Banyak ya. Ada kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Satu saat nanti kita akan bahas. Ya banyak sekali. Ya, bukan sekedar mensekutukan Allah. Ya, ingat tetap la ilaha illallah itu sesempurna-sempurnanya sebuah ketauhidan kita. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. Allah mutlak sebagai Sang Maha Kuasa, sebagai Rabbul Izzah, Tuhan kita semua. Sudah. Tapi setelah itu ada yang lain. Durhaka kepada orang tua. Ya, itu dosa besar. Membunuh, itu dosa besar. Ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kita bahas. Nah, ketika kita meninggalkan, menghindari ya. Menghindari ada orang ingin berbuat dosa besar, lalu kita tidak melakukannya. Itu sudah, subhanallah, hebat sekali itu. Sudah masuk bagian ini. Ya. Kita lanjut. Hadis ke 131. Jadi 129 itu mengajarkan kepada kita semua bahwa dalam wudhu kita, ketika wudhu dengan sempurna, maka dari setiap aliran air pada anggota tubuh yang diwudhui, yang diwudhukan tersebut, dan pada tetesan terakhirnya mampu menghapus dosa. Orang yang lalu kemudian dia beribadah kepada Allah di hadis 130, dia sholat dengan sempurna dalam sholat 5 waktunya, maka antar sholatnya sampai sholat selanjutnya tanpa keinginan melakukan perbuatan dosa besar, menghindari diri dari perbuatan dosa, Allah ampuni. Lalu kemudian antara Jumat ke Jumat tidak ada sedikit pun keinginan dan ia menghindari diri untuk melakukan perbuatan dosa, Allah ampuni dosa kecilnya. Dan sampai dari Ramadan ke Ramadan 11 bulan ketika dia berpuasa dengan sempurna. Ya, puasa Ramadan, beribadah di bulan Ramadan secara sempurna, maka antara Ramadan sampai ke Ramadan berikutnya menjadi jalan penghapusan dosa-dosa kecilnya. Sekarang kita masuk ke hadis 131 karena ini saling berkaitan, nanti sampai hadis ke 132. Ya. Anhu sama dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis ini banyak sekali yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan ya, menyampaikan satu sabda. Ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Kira-kira, kata Nabi gini nih, kira-kira mau nggak aku kasih tahu? Ada satu rumus nih, kata Nabi. Ada satu cara nih yang yamhullah bihil khataya, yang mana Allah akan menghapus ya dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat derajat seseorang. Ini keren banget loh. Nabi ya, kekasih Allah itu ngasih solusi. Ente bro, ingat
Allah itu nggak ngampun, Allah itu melihat kita loh. Dan kita ini buat dosa loh. Ya. Maka ada cara untuk menghapus dosa. Bahkan Allah angkat derajatnya. Mau tahu nggak? Kata Nabi. Qalu bala ya Rasulullah. Lalu para sahabat ngomong, iyalah, masa nggak mau? Kasih tahu ya Rasul, kayak mana caranya? Nah, ingat apa kata Rasul tadi? Dosanya dihapus dan diangkat derajatnya. Yang pertama adalah caranya adalah isbaghul wudu 'alal makarih. Ya. Apa isbaghul wudu itu 'alal makarih? Adalah menyempurnakan sesempurna-sempurnanya wudu terhadap anggota wudu yang sulit disentuh air. Gini, wudu itu ada dua ya, ada yang sunnah, ada yang wajibnya. Kalau yang wajib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran kan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Jadi wahai orang-orang yang beriman, yang Allah panggil itu orang-orang beriman ya. Nah, apa saja sih anggota wudu kita itu? Ya, pertama itu adalah faghsilu wujuhakum, membasuh wajah kita. Ya, membasuh wajah kita, wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian membasuh tangan ini sampai ke marafiq. Ya. Jadi sampai ke siku kita. Ya, wamsahu bi ru'usikum, lalu kemudian mengusap rambut ya, kepala kita, rambut kita. Ya. Sampai kepada membasuh arjulakum ya, sampai kaki ya, kaki itu sampai mata kaki kita. Nah, itu yang wajib. Ya, setelah niat tentunya. Jadi niat, basuh muka, kedua tangan sampai siku, membasuh rambut kita ya, sampai, dan terakhir adalah yang kemudian membasuh kaki kita, kanan dan kiri kita, kedua kaki kita sampai mata kaki kita, dan sempurna, tertib. Terakhir tertib. Nah, sahabat ngaji narasi online, ada hal-hal pentingnya alal makarih. Ya. Apa ungkapan dari itu semua maksudnya? Yang sulit gitu ya. Apa istilahnya itu? Makari itu yang sulit dan termasuk yang ya makruh ya, makari nggak disukai lah, kurang senang gitu. Misalnya gini, ada orang wudhu senang wajibnya aja, sunnahnya nggak senang. Tuh ya. Dan ketika membasuh tangan itu kadang yang penting gini, ada prinsip wudhu yang penting basah. Apa istilahnya itu ya? Yang penting sesuai syaratnya aja dah, gitu lah. Yang penting syaratnya dah tercapai sudah. Padahal ada hal-hal yang penting, misalnya membasuh dengan sempurna. Ada orang males ngambil sunnahnya aja, mulai diambil sunnahnya. Kumur-kumur itu ada orang males banget kumur-kumur itu. Istinsyak, ada orang males istinsyak karena susah. Susah, ya. Maka sampai Nabi ngomong gitu ya, apa istilahnya tuh? Isbaghul wudu 'alal makari, sampai yang sulit, yang orang nggak mau, males gitu ya, males. Padahal sesempurna-sempurnanya wudu itu adalah dari mulai niat, sunnahnya, wajibnya, sampai tutup dengan doanya. Ya, sampai tutup dengan doanya. Bahkan kakek kami itu ngajarkan, selesai kita wudu, doa, nanti berjalan sampai ke tempat sholat itu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya.
Dibaca terus, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Dibaca terus sampai dia berada di tempat sholatnya. Ya, ingat, itu cara satu. Jadi mulailah sekarang itu kita berwudu, niatlah dengan sempurna, ambil sunnahnya dengan sempurna, ya. Lalu kemudian selah-selah yang sulit dilakukan itu bersihkan betul-betul, ya, tangan, ya, istinsyak dengan benar, ya, isap berbuang, gitu ya. Kaki kita tuh bukan sekedar taruh aja di air, teng. Ini kan kadang-kadang air mancur, lalu kakinya gini aja, teng, mau dibasuh kaki gitu. Itu, Masya Allah. Itu. Yang kedua, wa kasratul khuto ilal masjid. Apa itu? Orang akan dihapus dosanya dan Allah angkat derajatnya ketika langkah-langkah ke masjidnya lebih banyak. Ya. Memperbanyak langkah-langkahnya ke masjid untuk melaksanakan sholat. Ya, mungkin ini berat ya, apalagi kalau kita punya pekerjaan. Tapi memulai. Ya, memulailah 5 waktu, ya, masa nggak ada 1 sholat aja lah gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tadi 1, wudhu dengan sempurna, bahkan sampai sesuatu yang enggan, ya, malas dilaksanakan, ya, sulit mau dilakukan, ya, semuanya dihantam semua, pokoknya dikerjain dengan baik. Yang kedua, memperbanyak jalan menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga, wantizarus shalah ba'da shalah. Oh, ini yang berat nih. Tapi ayo kita mulailah. Apa itu? Menunggu, ya, intizar, menunggu masuknya sholat, ya, ba'da shalah, ya, setelah melakukan sholat. Ya, kalau nggak punya pekerjaan, ya mungkin kalau yang muda maghrib ke isya gitu ya. Ya, kalau isya ke subuh kan sulit ya. Isya ke subuh orang mau tidur istirahat. Tapi coba kalau yang mulai dari maghrib itu kan orang sebelum maghrib udah pada pulang tuh. Kalau kemudian sholat maghrib, menunggu sampai isya, ya, intizar shalah ba'da shalah. Dia menunggu masuknya waktu sholat setelah dia melakukan sholat, ya. Ya, jadi maghrib selesai salam dia i'tikaf sampai nanti datangnya waktu sholat isya. Itu menghapus dosa dan kemudian meningkatkan derajat. Apalagi kalau sampai bisa 5 waktu ya. Tapi ya di era sekarang mustahil. Kecuali memang nggak punya pekerjaan kecuali itu doang. Atau diambil waktu khusus. Ya. Ambil waktu khusus. Ya, seperti rekan-rekan jamaah tabligh lah, mengambil waktu khusus untuk bisa melakukan itu. Lalu kemudian fadzalikumur ribat, ya. Maka hal tersebut, wudhu sempurna tadi termasuk dari sesuatu yang sulit kita kerjakan, yang malas kita kerjakan, dari wudhu tersebut memperbanyak langkah kita menuju masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, bahkan bisa menunggu sholat setelah menunggu waktu sholat, datangnya waktu sholat, ya, sampai datangnya waktu sholat dari setelah dia selesai sholat, maksudnya sholat fardu semua ini ya, maka itu termasuk, ya, fadzalikumur ribat, termasuk bagian dari usaha yang dia lakukan, ya, jihad lah ya, jihad, ya, yang sama seperti berada di perbatasan musuh, ya. Ya, ribat itu menjaga perbatasan dari serangan musuh. Ya, artinya gini, bro, benteng hidup kita ini berada di sholat kita. Tahu nggak?
bahwa benteng kita ini berada di sholat kita itu. Bahkan disebutkan, mau tahu bedanya muslim dengan non-muslim di sholat. Non-muslim nggak sholat, kita sholat, itulah pembedanya. Lalu kalau kita nggak sholat, ya sama dengan mereka. Dan itu benteng kita. Kalau kita melakukan itu, maka itu seolah-olah menjadi sarana kita tengah berjihad, istilahnya begitu, berada di ribat, ya, berada di ribat, seolah-olah kita sedang menjaga perbatasan kita dari serangan musuh-musuh kita. Ya, apa itu hawa nafsu? Musuh dosa besar, musuh dosa kecil, kemaksiatan, itu musuh-musuh semua. Dan bisa dilakukan, bisa dihantam, ya, dengan senjata kita itu di perbatasan itu. Senjata kita paling kuat adalah sholat tadi. Coba bayangin, mau sholat wudhu sempurna. Awalnya tuh wudhu sempurna, lalu kemudian setelah dia wudhu sempurna, sholatlah bersama dengan umat muslim lainnya, sholat berjamaah ke masjid. Dan kalau bisa menunggu i'tikaf agar ia paham bahwa masjid adalah yang pertama dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia berhijrah menjadi pusat peradaban. Itu masjid, tempat i'tikaf, tempat tafakkur, yang bukan sekedar jalan pertemuan terbaik antar dirinya dengan Allah, tapi juga menjadi jalan terbaik untuk melakukan hubungan sosial kemasyarakatan lewat masjid. Subhanallah. Ingat tadi, mau dihapus dosanya, diangkat derajatnya, wudu sempurna, sholatlah bersama-sama dengan berjamaah, ya, ke masjid, langkahnya itu akan dinilai sempurna, dan kemudian i'tikaf lah setelah kita selesai sholat sampai menunggu datangnya waktu sholat yang selanjutnya. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat dari Imam Muslim. Sama. Terakhir, ya sama ini semuanya. Ternyata wudhu menghapus dosa, dilanjutkan dengan sholat menghapus dosa, tapi dengan cara yang sempurna. Dan terakhir, hadis ke-132 diungkapkan an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ya, Rasulullah sallallahu Muhammad SAW itu telah bersabda. Apa kata Rasul? Man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa, kata Rasul, ya, ingat tadi kita bahas tentang pengampunan, diangkat derajatnya. Sekarang kita mau nunjukkan orang yang sudah melakukan itu pasti masuk surga. Diberikan lagi rumus oleh Rasul. Gimana caranya? Siapa yang mampu menjaga dua sholat bardain ini? Apa itu sholat ini? Bardain, sholat subuh dan sholat asar, ya, secara berjamaah, maka dia masuk surga. Al-bardan bermakna as-subhu wal asru. Ya. Subhanallah, ingat, ada nilai dari sholat 5 waktu itu, ada nilai tertinggi yang perlu diseriusi, ya, dan diimplementasikan dalam kehidupan kita, menjaga sholat 5 waktu dan kemudian berupaya dengan sekuat tenaga untuk tidak lepas sholat jamaah di subuh dan asar. Kenapa? Karena asar waktu lelah, orang pengen istirahat. Subuh waktu masih tidur, itu cobaan mata. Itu kalau orang tua kami itu, kalau ada orang nggak azan subuh nggak kedenger, itu berarti kupingnya itu, telinganya itu dikencingin setan. Kalau matanya nggak kebuka, itu berarti matanya dikencingin setan. Nah itu ya, dan perjuangan melawan
malasnya asar dan malasnya subuh untuk bisa melakukan sholat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, sahabat ngaji narasi online. Insya Allah nanti kita akan bahas hadis ke-133 ya, yang juga fadilahnya begitu besar, dan mohon apa yang kita bahas pada hari ini bisa kita lakukan. Wudhu dengan sempurna, salat dengan sempurna, ya. Lalu kemudian diteruskan dengan i'tikaf, dan kita mampu untuk tidak lepas sholat berjamaah, khususnya subuh dan asar, maka Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan janji Allah baginya surga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.